bukan kita yang menerima, tapi mungkin anak cucu kita ke depan yang akan menerima balas dendam. Nah, bentuknya seperti apa? Pengalaman di negara-negara komunis, rakyatnya sendiri yang tidak mau mengikuti komunis dibunuh tanpa proses hukum. Mungkin panjenengan kalau kemarin melihat ILC, ada 3 negara besar yang telah membantai rakyatnya, kurang lebih ada 95 juta orang. Itu rakyatnya sendiri dibunuh tanpa proses. Itulah kalau komunis menguasai suatu negara. Itu tadi kita bicara masalah PKI. Sekarang kalau kita bicara masalah komunis, mereka mengatakan komunis juga sudah dilarang. Tidak ada komunis di Indonesia. Kamu jangan bicara masalah komunis. Baik, kita ikuti saja. Memang komunis dilarang. Tapi apakah yang dilarang itu tidak ada? Apakah yang dilarang itu mesti tidak ada? Contoh misalnya, dilarang main judi. Judinya masih ada kan? Dilarang mencuri. Mencurinya kan juga ada. Jadi selama itu dilarang, itu tidak akan menghilangi eksistensinya. Karena kata-kata yang di dalam TAP MPRS nomor 25 itu dilarang, ya, bukan menghilangkan. Jadi kalau dilarang itu belum tentu hilang. Itu nanti untuk diplomasi kita kepada mereka. Kalau kurang percaya lagi, biasanya yang tidak percaya itu pengikut-pengikutnya pengikut partai yang tidak memahami mengenai Islam. Dia suruh baca saja bukunya Bung Karno. Di bawah bendera revolusi halaman 60, Bung Karno mengatakan bahwa komunisme itu tidak akan bisa hilang di dunia. Tidak akan bisa hilang. Bahkan orang-orangnya pun, walaupun kamu gebuki, kamu dra, Bung Karno tiap hari mengatakan kata-kata dra itu ditembak, dra. Tetap mereka akan tetap ada. Jadi kalau mereka itu merasa orangnya Bung Karno, pasti percaya bahwa PKI tetap tidak akan bisa hilang. Sekarang kalau kita suruh membuktikan misalnya, buktikan bahwa ada PKI gaya baru. Memang secara fisik belum muncul, tapi dia masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nanti kalau sudah betul-betul bisa menguasai pemerintahan, dia akan memproklamirkan dirinya dan justru akan menguasai untuk balas dendam kepada kita. Sekarang kita akan membuktikan bahwa mereka itu sudah bergerak tanpa bentuk, antara lain. Saya tulis ya karena maklum sudah tua, lupa nanti. Yang pertama, ada enggak gerakan yang minta TAP MPRS 25 dihilangkan? Ada kan? Ada. Siapa mereka? PKI. Nah, enggak, kan jelas PKI. Kalau bukan PKI enggak mungkin. Jadi kalau panjenengan nanti mendengar siapapun juga, partai apapun juga yang memperjuangkan TAP MPRS 25 dihapus, itu adalah PKI gaya baru. Yang pertama. Yang kedua, RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang akan merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ikasila, gotong royong, kemudian ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berbudaya. Mungkinkah kalau orang Islam minta seperti ini? Tidak mungkin. Karena pengalaman yang akan merubah Pancasila itu adalah PKI. Panjenengan mungkin pernah baca sejarah tahun 48 di Madiun. Mereka berontak
berapa ratus tokoh-tokoh agama, kiai-kiai yang dibantai dengan sadis, kemudian mendirikan negara komunis Soviet di Madiun. Jelas nggih? Mendirikan negara komunis Rusia di Madiun. Uang Indonesia kok mendirikan negara komunis? Berarti PKI itu bukan miliknya bangsa Indonesia. PKI itu miliknya komunis yang hidup di Indonesia. Berarti RUU HIP ini adalah inisiatif dari mereka. Kalau ada partai politik yang getol memperjuangkan seperti ini, kalau dituduh PKI ya jangan marah, tidak boleh marah ya. Kecuali kalau mereka mau membersihkan diri. Saya siap membantu membersihkan diri oknum-oknum PKI yang ada di partai politik di mana mereka bernaung. Saya siap membantu mereka untuk kita bersihkan agar mereka itu menjadi partai politik yang betul-betul nasionalis untuk berjuang bersama kita mempertahankan NKRI dan Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengatakan saya bangga menjadi anak PKI. Coba, kok katanya PKI tidak bangkit? Sing merem sapa? Wong dia mengatakan, saya bangga menjadi anak PKI. Berarti sudah berani memproklamirkan diri. Kemudian yang keempat, ini juga si Repka yang ngomong, anak PKI masuk parlemen. Hebat sekali kan? Anak PKI, padahal dia itu sudah dilembutkan selama 32 tahun ya. Begitu masuk era reformasi khususnya di era Jokowi ini, mereka memanfaatkan luar biasa. Era reformasi dari mulai Abdurrahman Wahid sampai SBY, ini PKI gaya baru itu belum muncul, belum berani. Baru di eranya Jokowi ini dia berani muncul. Mengapa bisa muncul? Karena di pemerintahan Jokowi bermesra-mesraan dengan negara komunis Cina. Baru di era Jokowi ini Indonesia bermesra-mesraan dengan komunis Cina yang sebelumnya itu tidak pernah. Dari mulai Pak Harto sampai SBY itu kita lebih banyak dengan negara barat, dengan Amerika. Dan Amerika itu tidak punya keinginan menjajah, tapi dia mencari duit. Tapi kalau Cina menjajah, invasi, butuh wilayah, ngetok ke duit ora apa-apa. Tapi yang penting aku itu wilayah. Ini Cina. Selain Cina di Indonesia itu mencari duit. Kalau ini tidak, ngetok ke duit wani, buang-buang duit wani, tapi harus mendapat wilayah. Dan ini berproses. Justru di bawah pemerintahan saudara kita dari Solo. Pak Jokowi kan dari Solo, Pak Jokowi. Dan mungkin tetangga dari sini. Masya Allah, Pak Usman, kami selaku yang muda menanggapi apa yang Pak Usman ini sangat luar biasa. Fakta dan data sudah ada pada panjenengan. Amin. Karena memang beliau adalah orang tua yang menggeluti sampai di tingkat nasional. Amin. Cuma pada malam hari ini Pak Usman, kami rindu cerita yang ada di Solo ini seperti apa, sehingga ini panjenengan yang kami anggap secara yuswa dan kemudian betul-betul mengetahui ada di Solo. Mohon Pak Usman disampaikan ada kejadian apa ada di Solo ini yang menyatakan betul-betul PKI itu ada. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi nanti ada kira-kira 15 fakta bahwa PKI itu memang muncul lagi. Baik, saya akan memenuhi permintaan tadi sebagaimana tugas saya, bahwa pada tanggal 1 Oktober 65 pagi hari Solo digemparkan dengan adanya berita melalui RRI adanya Dewan Revolusi. Kami tidak tahu menahu apa itu Dewan Revolusi. Tetapi setelah agak siang, kami baru tahu bahwa Dewan Revolusi itu adalah bentukan daripada PKI pada waktu itu.
Nah, kemudian kami dari golongan agama dan nasionalis menjadi satu. Kemudian setiap malam kami para pemuda tidak berani tidur di rumah. Tidurnya di pos-pos tertentu, di masjid-masjid. Dan setiap gang ditutup. Jangan sampai ada orang luar yang masuk. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 22 kami selalu diteror oleh yang namanya pemuda rakyat. Pemuda rakyat itu pemudanya PKI. Jadi kalau malam mereka keliling bawa senjata, bawa rantai, bawa pentung. Kami disuruh masuk. Kalau tidak diajar oleh mereka. Ini satu bukti bahwa G30 SPKI tidak terlepas daripada Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau dia mengatakan bahwa G30S adalah internal Angkatan Darat, tidak. Karena sejak tanggal 1 sampai tanggal 22 di Solo mereka gerak dan aktif sekali. Kebetulan waktu itu wali kotanya Pak Utomo Ramlan juga dari PKI. Karena makin lama makin represif terhadap kami orang-orang agama dan nasionalis, akhirnya kami minta bantuan kepada RPKAD. Jadi waktu itu namanya bukan Kopassus, tapi RKPAD di bawah Pak Sarwo Edi. Kami minta bantuan pada waktu itu tanggal 22 hari Jumat. Sore hari disanggupi akan masuk Solo dari RPKAD. Nah, kami kumpul kelompok nasionalis dan agama menyambut kehadiran RPKAD. Saya waktu itu sudah aktif di Pemuda Muhammadiyah sejak tahun 64. Kami kumpul di Balai Muhammadiyah Keprabon beberapa ratus orang, dan wilayah kami di Perapatan Nonongan sampai ke selatan, sampai ke Soyudan. Itu sampai Perapatan Soyudan. Dari Perapatan Nonongan sampai Perapatan Soyudan itu grup dari Pemuda Muhammadiyah yang berangkat dari Balai Muhammadiyah Keprabon. Demo besar-besaran waktu itu menyambut kehadiran RPKAD. Karena sebelumnya kami juga diteror dari oknum-oknum KKO, sehingga kami benar-benar takut waktu itu. Jadi bukan hanya pemuda rakyat, tapi dari oknum-oknum KKO juga banyak. Nah, setelah menjelang maghrib, RPKAD itu masuk sekitar jam 5 sore. Kemudian setelah kita muncul keberanian, RPKAD balik lagi ke Magelang. Nah, di rombongan saya, grup saya ini, ada oknum dari Pol Angkatan Udara, Pol AU, sama oknum dari CPM. Ini sekarang adik-adik sudah selesai kumpul di balai kota. Padahal tidak ada perintah dari komandan kami, komandan di Pemuda Muhammadiyah, kalau sudah selesai harus kembali ke Balai Muhammadiyah. Tapi kami waktu itu percaya kepada oknum Pol AU dan oknum CPM tadi. Dan kami berangkat rame-rame sampai di Geladak. Ternyata kami disikat sama militer yang sekarang dipakai sebagai Bank Diamond. Sikat itu, di situ yang langsung meninggal itu adalah 4 orang. Kami lari. Saya bersembunyi waktu itu di Percetakan Populer yang sekarang pakai BCA. Saya berdua sama teman dari Pemuda Marhenis sampai kira-kira hampir isak. Itu peluru itu seperti kembang api. Dan massa ngamuk membakar beberapa tempat, terutama tempat yang dianggap sebagai donaturnya PKI. Jadi waktu itu PKI itu ada donatur dari komunitas Cina yang namanya Baperki. Jadi Baperki ini adalah satu kelompok
satu kumpulan yang terdiri dari Cina. Sekarang ini bukan Cina lagi namanya, Tionghoa. Jadi di Indonesia yang ada Tionghoa. Waktu itu namanya masih Cina. Udah kita porak-porandakan. Udah kami pulang. Saya sampai di rumah menjelang Isya. Kemudian ibu saya tanya, nama saya Usman, mau ponakamu ngetut ke kowe, ngetut ke demo. Namanya Salim Sungkar, umurnya 13 tahun. Dia ngomong sama ibu saya, dia itu tinggalnya di Pasar Kliwon, tapi setiap hari mainnya di rumah saya. Maka waktu itu dia ke rumah saya bilang, Bu, aku mau ketemu Ami Usman lagi demo. Neng di Ami Usman isih neng Geladak. Wes aja mulai sih, ngenteni Ami Usman kok ben diterke. Dia enggak mau. Dia pulang. Esok harinya apa yang terjadi? Ponakan saya dibunuh. Dihancurkan badannya, tusuk kayu sebesar pegangan sapu itu, tusuk dari sini tembuskan di sini. Ada lagi yang dipotong kemaluannya dimasukkan ke mulut, ada yang dicacah-cacah dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang PKI di Kedung Kopi. Kedung Kopi itu pinggir pantai Bengawan Solo, dekat Zuruk. Kedung Kopi. Nah di situ ada salah satu pegawai kelurahan yang namanya Sutiman Dempo. Dia pura-pura mati. Jadi dia tahu yang membunuh itu si A, si B, si tahu semua. Setelah agak sepi, dia melarikan diri mencari tempat yang aman, sehingga dia bisa menceritakan siapa saja yang membunuh. Esok harinya yang mati ditembak 4 orang, kemudian yang disembelih secara biadab